Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, sebagaimana saya janjikan yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas faham-faham yang datang dari barat. Kemarin sudah saya ceritakan tentang liberalisme, dari mana lahirnya liberalisme dan apa liberalisme dan tujuan liberalisme itu apa. Sebagaimana saya ambil dalam pendapat seorang tokoh daripada liberalisme, Humphrey Cox, orang Amerika, yang menyatakan bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Jadi kalau manusia sudah dibebaskan dari asuhan agama, berarti proses pembinatangan manusia. Dalam kesempatan ini, akibat daripada liberalisme ini, maka lahirlah pula faham yang disebut sekularisme. Menurut seorang tokoh Amerika, seorang pemikir politik di Amerika bernama Bernard Lewis, setelah perang dingin antara Rusia dengan Amerika, Bernard Lewis ini sebagai pemikir politik di Amerika, yang ia menyampaikan bahwa dari awal dakwah yang dilaksanakan oleh Kristen itu membawa ajaran baik secara persepsinya, baik secara praktisnya. Dia membawa pesan yang memisahkan antara Tuhan dan kaisar, sehingga ada dua kebijaksanaan. Ini urusan raja, ini urusan kaisar. Urusan kaisar yang berkenaan dunia ini, kemudian urusan Tuhan yang berkenaan dengan ibadat saja. Jadi ada dua pemisah, haknya kaisar dan haknya raja. Ini ajaran yang dibawa oleh gereja pada waktu itu dan berlanjut sampai sekarang. Sehingga seorang tokoh juga bernama Aren Theodor van Leeuwen itu juga menyatakan bahwa sekuler itu adalah hadiah umat Kristen terhadap dunia ini. Nah, jadi kita tahu dari mana. Nah, yang kemarin saya jelaskan bahwa liberalisme itu diakibatkan dari orang yang tidak puas dengan agamanya, yang trauma dengan agamanya, baik sejarah agama itu sendiri maupun kitab-kitab agamanya maupun teologinya, keyakinannya. Nah, mereka melahirkan liberalisme. Dari liberalisme itu lahirlah faham yang namanya sekularisme. Jadi faham sekularisme itu faham yang memisahkan antara agama dengan dunia. Agama tidak mengatur tentang kehidupan manusia sehari-hari. Agama itu cuma ada di dalam 4 dinding, 4 tembok dalam masjid. Di luar masjid sudah tidak ada agama. Di luar gereja sudah tidak ada agama.
Semua kehidupan manusia diatur oleh akal atau otak manusia itu sendiri. Nah, ini supaya kita memahami. Kita kadang-kadang nyebut sekularisme, tapi nggak tahu apa itu. Jadi sekularisme itu suatu ajaran yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, itu semuanya diatur oleh manusia sendiri. Nah, sehingga keterangan dari Bernas Lewis itu, seorang pemikir politik itu, memang itulah yang dibawa oleh Kristen di dalam dakwahnya di daratan Eropa itu, dan diperkuat tadi oleh Arend Theodor van Leeuwen itu, bahwa itu sekularisme merupakan hadiah umat gereja terhadap dunia ini. Nah, paham-paham ini oleh mereka tidak cukup hanya dipahami sendiri, diekspor ke dunia Islam, diekspor ke seluruh dunia untuk diikuti oleh dunia ini dengan berfaham liberalisme dan sekularisme ini. Nah, bagaimana untuk Islam? Untuk Islam sama dengan liberalisme kemarin yang saya jelaskan, 100%, bukan cuma 90%, 100% bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sudah dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi kata-kata hudan menjadi petunjuk kepada manusia ini. Petunjuk hidup itu Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan al-bayyinat, Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran dinamakan pula Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi ajaran sekularisme yang dikatakan agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengatur mulai daripada rumah tangga diatur oleh Islam. Jadi orang yang berpaham sekularisme itu berarti mereka orang yang tidak paham terhadap ajaran Islam. Kalau saya katakan bodoh, nanti dikatakan ekstrim. Siapapun saja, kalau ada profesor doktor bisa mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia, itu berarti doktor tadi menunjukkan ketidaktahuan beliau terhadap ajaran Islam. Kalau ada kiai haji juga berfaham sekularisme, itu menunjukkan bahwa kiai haji cuma namanya kiai haji, tapi dia tidak memahami ajaran Islam. Islam mengatur segala-galanya, dari mulai berumah tangga. Membangun rumah tangga diatur oleh Islam. Mulai bolehnya bergaul laki-laki dengan perempuan yang diatur dengan akad nikah yang sah, dengan syarat-syarat nikah yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adanya saksi, adanya wali, adanya akad nikah, adanya mahar. Itu sebagai simbol yang akan menghalalkan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Islam mengatur. Islam mengatur hak dan kewajiban suami. Islam mengatur hak dan kewajiban istri. Islam mengatur hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Diatur oleh Islam. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yamhar saghirona. Tidak termasuk golonganku
Anak muda yang tidak menghormati orang tua dan tidak termasuk golonganku, orang tua yang tidak punya kasih sayang kepada anak muda. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Diatur oleh Islam rumah tangga. Kata kuncinya kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Islam berbicara tentang rumah tangga? Supaya yang ada di rumah tangga, mulai ayah sampai ibu sampai anak, berakhlak Al-Quran, berakhlak sunnah Rasulullah, bermoral, beretika, mempunyai akhlakul karimah, semua anggota rumah tangga. Islam berbicara soal bermasyarakat. Bagaimana kita hidup sebagai makhluk sosial, yang satu dengan yang lain saling butuh membutuhkan, satu dengan yang lain saling perlu dan memerlukan. Kita hidup bermasyarakat. Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati, muliakan tetangga. Subhanallah. Alangkah nikmatnya suatu desa, suatu RT, suatu RW, di mana masyarakatnya saling hormat menghormati dan saling harga menghargai antara satu dengan yang lain sebagai hakul jar, hak tetangga. Apalagi diperintahkan lagi oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Subhanallah. Kalau ditanya mengapa Islam mengatur soal bermasyarakat, bertetangga, intinya kembali, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Agar anggota tetangga itu, anggota masyarakat itu anggota yang berakhlak Al-Quran, anggota yang berakhlak sunnah Rasulullah secara umum, supaya anggota masyarakat itu bermoral, mempunyai akhlak yang mulia. Surga suatu RT, satu RW yang masyarakatnya berakhlak mulia, maka masyarakat RT dan RW itu kayak surga masuknya. Senyuman antara tetangga dengan tetangga, bukan dengki mendengki, bukan hasut menghasut. Itu semua penyakit-penyakit yang pernah saya jelaskan. Disinilah Islam mengatur soal ekonomi itu paling jelas. Justru di tengah-tengah percaturan ekonomi global ini, Islam tampil ke depan, memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam mempunyai sistem keuangan perbankan yang tidak seperti bank-bank yang datang dari barat. Maka berdirilah namanya bank syariah, bank Islam, di mana dalam sistem bank syariah itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. La dororo wala diroro, tidak rugi dan tidak merugikan. Subhanallah, tidak bahaya dan tidak membahayakan. Diatur ekonomi keseimbangan oleh Islam itu, sehingga dalam sistem perbankan itu bukan sistem riba, tapi dengan sistem bagi hasil. Indah. Islam mengatur soal jual beli. Kalau saudara-saudara membaca fikih Islam, membaca kitab Bulughul Maram, membaca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, di situ ada bab khusus, babul baik, bab tentang transaksi jual beli. Bagaimana syarat rukunnya jual beli, bagaimana transaksinya.
Bolehkah barang ini ditukar setelah berpisah dari majelis? Itu terperinci dalam Islam. Islam juga memberikan kelonggaran bagaimana kita memindahkan hutang kepada orang lain dengan persetujuan dan kesepakatan yang disebut dalam ilmu fikih babul hawalah atau babul hiwalah. Tentang berkooperasi ada bab khusus dalam hadis Rasulullah, baik dalam kitab fikih yang dinamakan babus syirkah, dengan macam-macam kooperasi bentuknya, bagaimana kooperasi menurut ajaran Islam terperinci. Maka kalau ada orang berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia, itu hanya memperlihatkan kebodohannya terhadap Islam. Itulah orang yang tidak ngaji, yang menyangka Islam itu cuma sholat 5 waktu, menyangka Islam itu cuma puasa Ramadan, menyangka Islam itu cuma mengeluarkan zakat, menyangka Islam itu cuma haji. Subhanallah, itu kesempitan mereka. Tidak mengerti kalau Islam itu mempelajari segala-galanya, sampai penanaman modal yang itu babnya tersendiri namanya babul qorot, ada yang membaca babul qirot, kedua-duanya tidak salah membacanya. Itu namanya investasi penanaman modal. Bagaimana cara penanaman modal? Islam mengatur semua itu. Ya Allah, subhanallah, kalau ada orang Islam berpikiran sekuler, berpikiran sekularisme, alangkah sempitnya. Jadi kalau orang Islam, apalagi kalau namanya kiai, lalu dia berpikir secara sekularisme, itu hanya menampakkan dirinya kalau dia tidak pernah belajar Islam barangkali. Karena di Islam jelas, dalam dunia ekonomi diatur. Sampai sekarang yang terjadi namanya babus salam, tentang pemesanan barang. Terjadi sekarang secara online tentang pemesanan barang itu. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Tidak ada masalah memesan barang itu dengan sifat-sifat yang dijelaskan. Sifat-sifatnya, tapi ini barang yang saya pesan, ini barang sepan kualitas ini, bentuknya begini, warnanya begini. Tapi dengan syarat jangan bayar kalau barang belum diterima. Kalau kau transfer dulu sedangkan barang belum diterima, apa nanti yang dikirim itu sesuai dengan pesanan apa tidak? Kalau tidak sesuai dengan pesanan, maka terjadilah penipuan. Subhanallah, subhanallah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan kau makan riba. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa batil itu? Ngurangin timbangan, sogok menyogok, suap menyuap, korupsi, ngerampok, penipuan. Subhanallah. Siapa bilang Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari? Mengapa Islam mengatur soal ekonomi? Jawabnya kembali kepada kata kuncinya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Supaya pelaku ekonomi, baik dia yang berbentuk industri, pabrik, maupun yang berbentuk transaksi jual beli, maupun yang berbentuk PT, maupun yang berbentuk koperasi, baik yang berbentuk penanaman modal, pemesanan barang dan lain-lainnya, supaya pelaku ekonomi ini berakhlak Al-Quran, berakhlak sunnah Rasulullah. Sebagai istilah umum, supaya pelaku ekonomi itu bermoral, berakhlak, sehingga kalau para konsumen tidak perlu lagi kecewa
kalau seandainya transaksi ekonomi berdasarkan ajaran Islam dilaksanakan secara utuh, pemerintah tidak perlu mengadakan Badan Perlindungan Konsumen. Mengapa pemerintah mengadakan Badan Perlindungan Konsumen? Karena banyak pelaku-pelaku ekonomi yang menipu, pelaku-pelaku yang tidak bermoral. Yang penting dapat keuntungan, orang mau rugi persilakan. Lah ini yang sangat membahayakan. Oleh sebab itu Islam bicara soal ekonomi mendetail. Persilakan ngaji ke pondok pesantren bagaimana Islam mengatur ekonomi, dan pasti insya Allah kalau transaksi ekonomi sesuai dengan syarat rukun yang diberikan oleh Islam, insya Allah tidak ada konsumen yang dirugikan, la doror wa la diror. Tidak ada konsumen yang kecewa. Mengapa ada konsumen yang kecewa? Karena pelaku-pelaku ekonomi yang tidak sopan, pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bermoral, yang penting dia untung, orang lain mau buntung persilakan. Inilah kadang-kadang yang terjadi dalam ekonomi kapitalis. Yang penting saya kaya, orang lain mau mati, matilah. Islam tidak ada sistem semacam ini. Islam berbicara di dalam soal politik. Siapa bilang Islam tidak bicara dalam soal politik? Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi. Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-Hukum Tata Negara oleh Imam Abu Ya'la, Imam Hambali. Baca kitab Fiqhus Siyasah yang disusun oleh Imam Ibn Taymiyah. Baca pula kitab Fiqhud Daulah, fikih tentang bernegara, yang disusun oleh Profesor Dr. Kordowi. Masih banyak lagi kitab-kitab politik yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana sifat-sifat pemimpin, bagaimana memilih pemimpin. Subhanallah, tanya sama Islam. Bagaimana cara memilih pemimpin yang tidak pakai money politik. Setiap orang bisa jadi pemimpin. Lain seperti di Indonesia sekarang. Saya koreksi, mudah-mudahan koreksian saya itu benar. Dengan sistem yang ada di Indonesia sekarang ini, hanya orang yang berduit yang bisa jadi pemimpin. Yang tidak berduit, walaupun profesor, doktor, jangan mimpi untuk jadi pemimpin. Untuk jadi anggota DPR pun tidak cukup 20 miliar. Untuk jadi bupati dan gubernur tidak cukup 40 miliar. Apalagi untuk jadi presiden barangkali triliun. Selama seperti ini peraturan yang diadakan, maka Indonesia tidak akan terlepas nantinya dari dua pemimpin, pemimpin koruptor dan pemimpin boneka. Menjadi pemimpin koruptor ketika kos politik mahal dan dibiayai sendiri, tidak dibiayai orang lain. Tentu setelah jadi pejabat, jadi bupati dan gubernur, dia ingin mengembalikan modalnya. Dari mana mengembalikan modal? Dan itu wajar. Kalau pemimpin itu ketika mencalon dari pemimpin didukung oleh pebisnis raksasa yang bisa membantu triliunan untuk mensukseskan jadi pemimpin, maka setelah pemimpin itu sukses, dia hanya menjadi pemimpin boneka untuk membela pendukung-pendukungnya, pebisnis raksasa, sehingga rakyat kecil pasti akan jadi korban. Tanya sama Islam, bagaimana dalam cara memilih pemimpin, bagaimana sifatnya pemimpin, bagaimana cara memilih pemimpin, dan siapa yang boleh memilih pemimpin. Tidak sembarangan orang boleh memilih pemimpin itu dalam Islam. Imam Mawardi mengatakan orang yang boleh memilih pemimpin itu orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan siapa yang layak jadi pemimpin.
Itu yang berhak milih pemimpin. Orang rakyat yang tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang pantas jadi pemimpin, maka nanti dia akan memilih pemimpin hanya berdasarkan duit, bukan dasar karakter pemimpin itu sendiri, bukan berdasarkan konsep dan program pemimpin itu sendiri. Maka Islam bicara politik yang mendetail. Persilakan kalau Anda datang ke Pondok Pesantren Darul Rahman, mari diskusi dengan saya tentang ilmu tata negara menurut Islam dan menurut versi di luar Islam. Ambillah yang kira-kira lebih tepat. Jangan karena datang dari Islam lalu tidak baik. Kalau datang dari Barat walaupun menyesatkan dianggap baik. Inilah kadang-kadang kita yang salah. Kita melihat dunia Barat memang dari segi finansial, segi materi dia memang berkembang bagus, tetapi dari segi moral, akhlak, boleh lihat bagaimana keadaan di Barat itu, yang perzinahan bebas, minuman keras bebas, main perempuan bebas, sampai nikah sejenis pun saat ini banyak yang disahkan oleh negara-negara Barat. Kawin sejenis, subhanallah, alangkah sesatnya manusia. Selama saya hidup, saya belum pernah melihat kucing laki-laki kawin dengan kucing laki-laki. Selama saya hidup tidak pernah saya melihat ayam jantan kawin dengan ayam jantan. Itu binatang. Loh, kok sekarang manusia kawin sejenis disahkan oleh pemerintahnya? Subhanallah, subhanallah. Intinya lagi kalau ditanya mengapa Islam bicara soal politik, kembali kepada kata kunci, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, supaya pelaku politik ini mulai bupati, gubernur, presiden, DPR, menteri, itu semuanya pelaku politik, supaya pelaku politik berakhlak Al-Quran, berakhlak sunnah Rasulullah. Kalau boleh saya katakan berakhlakul karimah. Nah, inilah yang saya tandaskan bahwa paham sekuler itu 100% bertentangan dengan ajaran Islam, dan saya jelaskan terperinci. Persilakan yang mendengarkan hal ini boleh datang kepada saya, mari berdiskusi secara tenang, jangan emosi, kita sampaikan ajaran Allah ini. Inilah yang saya sampaikan kepada anak-anakku pada sore hari ini. Selalu kita berdoa, yang kita sang puasa sudah sampai kepada puasa yang ke-28. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan mari kita minta kepada Allah yang memiliki dunia ini, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah, ya hayyu ya qayyum ya aziz wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.